Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Apa sih ukuran penyebaran data itu? Simak slide berikut ini. Sebelum masuk ke ukuran penyebaran data yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang mean, median, dan modus. Apa itu mean, median, dan modus? Seperti yang kita tahu, mean itu merupakan nilai rata-rata, median nilai tengah, dan modus itu data yang paling banyak muncul. Masih ingat kan Mas dari kemarin? Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama itu kalian dapat menganalisis jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku data tunggal. Yang kedua, kalian dapat menganalisis jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku data kelompok melalui diskusi dan tanya jawab. Jadi siap-siap pembelajaran berkelompok lagi ya. Untuk memahami apa itu ukuran penyebaran data, perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama itu kita lihat ada sebuah pasar yang berada di desa. Dan ternyata ada data rata-rata di desa membutuhkan 250 kg cabai per hari. Selanjutnya ada pasar di kota. Ada data yang menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan di kota itu 250 kg cabai per hari. Kalau kita lihat dari data ini, sama ya rata-ratanya. Tapi bagaimana dengan jumlah kebutuhan cabai di setiap wilayah antara di kota dan di desa? Apakah bisa kita anggap sama juga jika rata-ratanya sama? Baik, data selanjutnya menunjukkan sebaran data kebutuhan cabai di desa dan di kota. Perhatikan ya. Di sini wilayah di desa ternyata sebaran data di desa dusun A itu kebutuhan cabai per harinya 120 kg, dusun B 565 kg, dusun C 145 kg, dan dusun D 170 kg. Kita bandingkan dengan sebaran wilayah di kota. Jadi, kelurahan A yang ada di kota itu kebutuhan cabainya per hari itu 258 kg, kelurahan B 242 kg, kelurahan C 252 kg, dan D 248 kg. Jika kita merujuk kepada data sebelumnya, rata-ratanya memang sama ya. Namun, perhatikan sebaran data di setiap wilayah. Kita lihat di dusun A yang ada di wilayah desa itu hanya 120 kg kebutuhannya. Sedangkan di dusun B sangat tinggi sekali, 565 kg. Sedangkan di wilayah kota itu yang paling rendah itu di kelurahan B 242 kg dan yang paling tinggi itu di kelurahan A 258 kg. Ya, kalau kita perhatikan berapa selisih data terbesar dengan data terkecil wilayah di desa? Tentu sangat besar bukan? Karena data terbesarnya 565 kg dan data kecilnya 120 kg. Sedangkan wilayah di kota selisihnya sangat sedikit sekali karena sebaran datanya itu hampir sama di setiap wilayah, yaitu data terbesarnya 258 kg dan data terkecilnya 242 kg. Nah, jika merujuk kepada data sebelumnya, rata-ratanya memang sama, tapi apakah bisa kita anggap sama juga sebaran data di setiap wilayah di desa dan di kota? Materi ini berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Dari bahan ajar yang telah kalian pelajari dan ilustrasi yang telah kalian lihat sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians? Mari sama-sama kita lihat peta konsep mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini dibagi menjadi dua bagian, ukuran penyebaran data tunggal dan ukuran penyebaran data kelompok. Masing-masing bagian membahas tentang jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Semuanya bisa kalian pelajari di bahan ajar yang sudah Ibu berikan ya, dan juga link YouTube yang sudah Ibu berikan sebelumnya.
dibaca dan ditonton ya tayangan YouTube-nya. Tugas kelompok pada pertemuan kali ini, di kegiatan pertama kalian harus membandingkan selisih data di kelas A dan di kelas B. Ini selisih data tinggi badan dan kalian harus membandingkan selisihnya. Ayo, selisih itu jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku atau varians ya. Baca kembali bahan ajaran yang Ibu berikan. Di kegiatan yang kedua, kalian diminta untuk menentukan data yang sama, data tinggi badan di kelas A dan di kelas B, namun kalian itu diminta untuk menentukan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan rataan hitung. Setelah ketemu rata-ratanya, kalian cari selisih setiap data dengan rata-ratanya. Di kegiatan ketiga, pertanyaannya masih sama, menentukan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan rataan hitung pada data kelompok. Jangan lupa dicari nilai tengahnya dulu, cari rata-ratanya, kemudian cari selisih dari setiap data. Baik, jika di kegiatan kedua kalian diminta untuk menentukan selisih dari nilai rata-rata selisih setiap data dengan rataan hitung. Kegiatan keempat ini, setelah kalian menentukan selisihnya, kalian kuadratkan dari masing-masing selisih tersebut. Ya, di kegiatan kelima sama dengan kegiatan keempat. Bedanya, kegiatan kelima ini kalian harus menentukan nilai rata-rata dari kuadrat selisih setiap data kelompok yang tertera pada tabel. Baik, selamat mengerjakan. Mulai mengerjakan LKPD secara berkelompok, semoga sukses. Dan jika ada hal-hal yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui aplikasi Edmodo. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.